Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istafa min ibadihi hamalatal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man unzila alaihi al-Qur'an. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mutqinina bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya cintai seluruh para hafidhin dan hafidhat, alumni Raudhatul Quran Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Mojogeneng, Jatirejo, Mojokerto. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini saya bisa mengawali perjumpaan saya dengan sampean semuanya. Dan ini adalah merupakan suatu yang harus segera dilakukan karena saya betul-betul sudah sangat merindukan dengan sampean semuanya. Saya mengajak sampean semuanya untuk bersama-sama saya dalam grup ini. Yang grup ini saya namakan dengan kajian Al-Quran Hafidhin Hafidhat Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah. Harapan saya mudah-mudahan grup ini bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Dan dengan adanya grup ini kita bisa saling melengkapi sehingga kita semuanya bisa mencapai puncak daripada kesempurnaan sebagai para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya besok bersama-sama masuk surga semuanya di bawah bendera Rasulullah SAW dan guru-guru kita dan bersama seluruh ahlul Quran. Saya mengajak sampean semuanya untuk melanjutkan pengajian kita, karena sesungguhnya mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahd. Carilah ilmu sejak kamu di dalam gendongan ibu sampai kamu semuanya masuk ke liang kubur. Apalagi ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu Al-Quran. Kemuliaan ilmu itu tergantung pada yang diajarkannya. Ilmu kita ini berkaitan dengan Al-Quran. Dan sesungguhnya Al-Quran itu apabila dibanding dengan selain Al-Quran, kata Rasulullah SAW, itu antara perbandingan seperti perbandingan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh makhluknya. Wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam ka fadlillahi ala sairi khalqihi. Keutamaan Al-Quran dibanding ucapan-ucapan yang lain itu seperti kalau dibanding antara Allah dengan makhluknya. Sungguh beruntung kita semuanya di saat banyak orang membaca Al-Quran saja tidak bisa. Kita ini sangat bisa. Bahkan pada akhirnya kita menghafal Al-Quran 30 juz. Mengawali perjumpaan kita, saya akan menyampaikan hadis Rasulullah SAW
yang ini harus kita pegang terus. Kalau perlu ditulis sebesar-besarnya, tempelkan di tembok kita ya, di kamar kita, di tempat kita selalu ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ay yutqinahu." Sesungguhnya Allah itu mencintai seseorang yang apabila melakukan suatu pekerjaan maka ia melakukannya dengan itqon. Apa itu artinya itqon? Dengan sempurna, dengan sangat bagus. Melakukan apa saja, bahkan seandainya masak dengan sempurna mungkin sehingga hasil masakannya betul-betul lezat, betul-betul bisa dinikmati. Nah, segala urusan, segala pekerjaan boleh-boleh saja apabila kita ini tidak menyempurnakan. Tetapi kalau namanya sholat harus sempurna. Dan yang kedua, kita membaca Al-Quran dan sebagai hafidh Al-Quran seharusnya sempurna. Biar nanti pada hari kiamat ya, fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan orang yang hafal Quran, yang namanya orang hafal Quran dikumpulkan dengan para nabi, syuhada, wassalihin di arsy Allah, yang mana ahli Quran itu bisa mensyafaati 10 dari keluarganya yang seharusnya masuk neraka, yang mana orang yang menghafal Quran itu sederajat dengan para nabi dan seterusnya. Itu betul-betul bisa kita buktikan ya, kalau kita ini betul-betul ahlul Quran. Ahlul Quran hum ahlullah, kata Rasulullah. Ahli Al-Quran adalah keluarga Allah. Sehubungan dengan itu, maka kita tidak boleh berhenti, terus berusaha agar segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran ini bisa kita itqonkan, kita mutqinkan, kita sempurnakan. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hufat itu disebut qurra. Hufat itu disebut sebagai qurra, ya, tidak seperti istilah zaman sekarang. Nah, zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada sebutan Al-Qurra'ul Mutqinun atau Al-Qurra'ul Mutqinin, para qurra yang ahli, yang sempurna, yang sangat bagus hafalannya, tajwidnya, mungkin suara dan lagunya, mungkin pemahamannya, ya, akhlaknya, semuanya itu mutqin. Ya. Ada istilah-istilah yang baru dikenal sekarang, yaitu program menghafal Al-Quran, setelah itu program itqon atau memutkinkan, menyempurnakan program hafalan Al-Quran itu. Nah, sekarang ini saya merasakan bahwa santri-santri alumni Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Mojokerto ini, khususnya para penghafal Al-Quran itu, setelah sampai di rumah ternyata masih ada yang sangat-sangat perlu disempurnakan, perlu dibetulkan. Ya. Di antara mereka ada yang sudah menyelesaikan program sanatan kepada saya atau kepada yang lain. Ini bacaan sudah ditashih, ya, sudah bagus. Tapi ternyata setelah selesai, setelah pulang, kemudian membaca Al-Quran dalam darusan Al-Quran, undangan dan sebagainya, kok seperti tidak ada bedanya dengan yang belum pernah setoran sanatan Al-Quran. Itu artinya mereka itu tidak boleh dibiarkan terus tanpa diingatkan, ya.
Nah, untuk mengingatkan mereka itu ya barangkali terbaik adalah kita membuka grup sehingga saya terus bisa memantau, bisa mengingatkan, bisa menasihati. Ada juga di antara santri-santri itu yang ketika di pondok memang waktunya sangat-sangat terbatas sehingga menghafal Quran itu sepertinya ya kurang disempurnakan, asal-asalan gitu ya. Yang penting selesai dengan wisuda ya. Ada juga di antara mereka yang sebetulnya hafalannya sudah bagus tapi masih saja bacaannya belum sempurna. Ada juga yang bacaannya sempurna sudah, prakteknya sudah bagus tapi ilmu tajwidnya tidak menguasai. Padahal ilmu tajwid ini harus sempurna riwayatan wa diroyatan. Riwayat itu ya, yakni prakteknya di hadapan guru, ya. Sanadnya lah gitu ya. Nah, diroyah itu adalah ilmunya. Murid harus tahu hukum-hukum tajwid, tahu teori-teori, sehingga dia bisa memberikan jawaban seandainya ditanya oleh orang, kenapa kok begitu prakteknya, kok tidak sama dengan guru saya umpamanya ya, apakah bacaan sampean itu ada sanadnya ya. Padahal yang di Pondok Mojogeneng ini rata-rata ya sudah pernah bersama-sama saya mengaji tajwid bersama ya. Kemudian ada juga kekurangan sedikit yaitu lagu-lagu. Mungkin pada tahun-tahun yang dahulu itu di Mojogeneng belum ada pelajaran lagu-lagu tartil ya. Mudah-mudahan nanti di dalam grup ini saya bisa memberikan contoh-contoh lagu-lagu tartil yang bagus, yang bisa membawa kekhusyuan di dalam membaca Al-Quran dan membuat hati kita ini halus sebagaimana sabda Rasulullah, alladzi yaqra'ul Qur'an man idza qara'al Qur'an hasibtumuhu yakhshallah. Orang yang apabila membaca Al-Quran maka kamu mengira atau meyakini bahwa dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Dengan halusnya bacaannya ya, dengan lagunya yang membuat hati sejuk ya. Juga guru kita Al-Maghfur Kiai Haji Muhammad Yahdi Matlab sebagai muassis Pondok Mojogeneng dan guru pertama Al-Quran di Pondok Mojogeneng ini, dan yang mana sekarang ini kita melanjutkannya, sering sekali beliau bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Memberikan manfaat ini ada kalanya sering memberikan manfaat sesering mungkin, ada kalanya memberikan manfaat sebanyak mungkin, karena ada orang memberikan manfaat sedikit-sedikit gitu aja, ada juga yang memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Seandainya saya menyampaikan satu dua daripada ilmu tajwid ya, yang mana itu belum pernah diketahui oleh orang lain dan itu penting sekali, maka ini adalah memberikan manfaat yang besar sekali ya. Umpamanya nanti saya berikan metode menghafal Al-Quran yang baik atau metode murajaah, cara pengulangan yang baik, kemudian akhirnya semua hufaz alim Mojogeneng mengikuti dan menjadi baik. Ini berarti memberikan manfaat yang besar, yang banyak. Selanjutnya grup ini nanti akan saya isi beberapa
bentuk pengajian ya. Ada di antaranya adalah bimbingan praktek membaca Al-Quran yang benar. Umpamanya saya akan membimbing cara membaca Fatihah yang betul. Per kalimat saya tunjukkan apa yang harus diperhatikan. Umpamanya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti saya per huruf. Pertama A, jangan E ya. A'udzu billah. Antara A dengan U harus betul-betul perhatikan. Yang A itu hamzah, yang U itu ain. Billahi jangan billahi ya. Minasyaiton, jangan minasyaiton, itu berlebihan. Minasyaiton. Seterusnya begitu ya. Apalagi kesalahan-kesalahan yang paling banyak terjadi, itu nanti akan saya sampaikan ya. Ada juga mungkin pengajian tajwid yang dulu sudah saya sampaikan ke grup santri penerima sanad. Ini karena anggota grup ini banyak yang tidak masuk di dalam grup sanatan itu, maka pengajian itu akan saya ulang lagi ya. Mungkin juga saya akan menyampaikan artikel-artikel yang sangat berbobot yang berkaitan dengan Al-Quran, baik itu tulisan saya sendiri maupun saya terjemahkan dari artikel-artikel yang saya dapatkan dari Syria. Saya masuk dalam grup namanya grup Julasa'u Kitabir Rahman ya. Yani maksudnya pengikut majelis pengajian kitab Al-Quran. Itu selalu saja mengirimkan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, yang kadang-kadang orang mengatakan ini perlu ditulis dengan tinta emas saking bagusnya ya. Itu nanti akan saya sampaikan. Dan grup ini pengajiannya tidak saya beri jadwal hari ini apa ya. Pokoknya asal ada yang penting segera saya sampaikan. Terserah sampean membuka kapan saja. Cari waktu yang terbaik untuk membuka WA yang saya kirimkan. Ya, kemudian dalam grup ini masuk juga para guru-guru kita, ya, ustadz-ustadz kita, neng-neng kita. Bisa saja nanti yang menyampaikan tidak saya sendiri, mungkin bisa mereka kalau ada yang bagus bisa disampaikan. Ya. Kemudian grup ini untuk sementara saya batasi hanya para hafidhin dan hafidhat, alumni Pondok Dayatul Hidayah Mojogeneng, mungkin juga mencakup orang yang tidak mondok di Mojogeneng tapi mengaji di guru-guru di Mojogeneng yang dodok-dodok itu ya. Bahkan mungkin ada juga yang mengaji jarak jauh ya. Pokoknya yang penting murid-murid yang mengambil ilmu dari guru-guru di Mojogeneng. Itu dulu yang kita masukkan dalam grup ini, biar kita ini bisa fokus ya, saling menyempurnakan satu sama lain. Selanjutnya grup ini juga saya buka untuk tanya jawab, karena sudah banyak sekali santri-santri alumni Pondok Mojogeneng ini yang sudah menjadi guru Al-Quran, yang muridnya banyak ya, yang sudah merata di mana-mana ya. Itu banyak sekali yang sebenarnya sering mendapatkan pertanyaan atau menghadapi suatu masalah ya tidak bisa menjawab. Nah ini tolong sampaikan. Nanti kalau Anda bertanya terus nanti saya menjawab, itu nanti yang lain-lain ikut mendapatkan
Jadi yang bertanya ini termasuk khairun nasi anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Tidak apa-apa seandainya pura-pura tidak paham gitu ya. Nah, sampai sebenarnya paham tapi memperkirakan banyak yang tidak paham. Terus sampean tanya, nanti jawabannya itu bisa dirasakan oleh semuanya anggota grup kita. Bahkan kalau seandainya ada pertanyaan yang saya sendiri tidak bisa menjawab, saya ini sampai hari ini masih punya punya akraban daripada syekh-syekh di Syria. Ya, saya tanya kepada mereka, akhirnya mereka menjawab. Di antaranya yang sudah saya pertanyakan, bagaimana seandainya ada santri yang tidak khatam Al-Quran tapi ingin punya sanad Fatihah gitu aja, atau sanadnya tajwid, apakah begitu itu boleh? Katanya boleh saja gitu ya. Jadi nanti setelah lewat lama 1 tahun apa gitu ya, ada di antara peserta yang ingin dapat sanad Fatihah ya. Mungkin bisa datang ke saya, mungkin bisa merekam bacaannya, dikirimkan ke saya, nanti saya tasghih. Kalau belum betul supaya diulang lagi. Nah, nanti kalau sudah sah bisa mendapatkan sanad surah Al-Fatihah ya. Demikian mari kita dengan membaca surah Al-Fatihah, grup ini mulai kita buka dan kita lanjutkan. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.